Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Gunawan dengan NIM 08011 2824 9024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyelesaian PDP dengan metode pemisahan variabel. Sebelum lanjut ke materi utama, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat turunan dan aljabar eksponensial. Yang pertama, di sini kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat X. Untuk menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan E pangkat X, kita bisa mencarinya dengan Y aksen sama dengan D per DX dari E pangkat X. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan E pangkat X. Ini juga bisa disebut sebagai sifat turunan sendiri, karena ketika kita menentukan nilai X itu bernilai 1, maka 1 dikali E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Yang kedua, di sini kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat X. Untuk menentukan turunannya, di sini kita bisa langsung mencari Y aksen itu sama dengan D per DX dari E pangkat X. Sehingga kita memperoleh Y aksennya itu adalah F aksen X dikali E pangkat X. Yang ketiga, misal kita ketemu nilai E itu berpangkat A plus B, itu bisa kita pecah atau bisa sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B. Dan yang terakhir, yang keempat, E pangkat 0 itu bernilai sama dengan 1. Atau koefisien yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini saya ada soal tentang penyelesaian PDP dengan metode penyelesaian variabel, yaitu kita akan menentukan penyelesaian PDP 2 DU per DX dikurang 5 DU per DY sama 0, di mana U X, 0 itu sama dengan 2E pangkat min 3X. Untuk penyelesaian, kita misalkan bahwa U itu sama dengan E pangkat AX plus DY, di mana DU per DX itu sama dengan AE pangkat AX plus DY, dan untuk DU per DY itu sama dengan DE AX DE pangkat AX plus DY. Setelah kita menentukan DU per DX dan DU per DY, bisa kita substitusikan ke persamaan 2 DU per DX dikurang 5 DU per DY. Sehingga kita memperoleh 2AX 2AE pangkat AX plus DY dikurang 5 DE pangkat AX plus DY sama 0. Bisa kita sederhanakan dengan 2A min 5B itu dikali dengan E pangkat AX plus DY sama 0. Jika E pangkat AX plus DY yang itu kita tidak ruaskan ke kanan, maka kita akan memperoleh 0, sehingga tersisa 2A min 5B sama 0. Setelah itu, min 5B-nya kita tidak ruaskan ke kanan, sehingga kita memperoleh 2A sama dengan 5B, sehingga A itu sama dengan 5B per 2. Untuk penyelesaian umum PDP-nya itu U, Y itu sama dengan E pangkat AX plus DY. Lalu kita substitusikan A sama dengan 5B per 2 ke penyelesaian umum PDP. Sehingga kita memperoleh UX, Y sama dengan E AX plus DY sama dengan, kita substitusikan A sehingga E 5B per 2X plus DY. Setelah itu kita sederhanakan, pangkatnya menjadi E pangkat 5X per 2 plus Y dikali B. Sehingga kita memperoleh fungsinya itu 5X per 2 tambah Y. Solusi umum PDP dapat ditulis sebagai fungsi F dari solusi variabel dengan syarat batasan U X, 0 sama dengan 2E pangkat min 3X.
Setelah itu kita substitusikan UX,0 ke penyelesaian umum PDP. Sehingga UX,0 itu sama dengan fungsi fx per 2 plus y. Kita substitusikan 0 sehingga kita memperoleh fungsi y-nya itu fx per 2 ditambah 0 atau f 5x per 2. Untuk mencari bentuk fungsi f yang sebenarnya, kita harus menggunakan x dalam variabel baru. Misalkan z itu 5x per 2, sehingga kita memperoleh x itu sama dengan 2z per 5. Ini x sama dengan fx plus 2y. Untuk misalnya PDP-nya sih kita bisa langsung x kuadrat sin 2x ini kita ganti x-nya menjadi u x, y sama dengan 2 sehingga didapatkan min 3x. Kita substitusikan x-nya sehingga kita memperoleh 2e min 3 2z sama per 5, sehingga kita memperoleh 2e min 6z per 5. Untuk z-nya tadi kita bisa substitusikan dengan f yang kita miliki sebelumnya. Sehingga kita memperoleh 2e pangkat min 6 per 5 dikali 5x per 2 per y. Sehingga kita memperoleh 2e kita dapat serahkan dengan 2e min 3x min 6y per 5. Diperoleh penyelesaian PDP dari 2 du per dx dikurang 5 du per dy sama dengan 0, di mana ux, 0 itu sama dengan 2e pangkat min 3x adalah ux, y sama dengan 2e min dikali 3x plus 6y per 5. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.